dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah, Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Diketahui Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Di balik senyapnya senjata yang berhenti menyala, ada perang urat syaraf yang kian bergejolak. Tak hanya hulu ledak senjata, Amerika dan Iran kian sengit saling lontar kata. Di balik topeng gencatan senjata, kata sepakat ini terus dicari ujungnya pemirsa. Namun di medan cyber dan opini, bara api malah tetap terus menyala. Nah, siapa yang paling lihai mengolah narasi di mata dunia? Kita bahas malam ini bersama dengan narasumber istimewa kita di studio, alumni US Air War College dan mantan penerbang tempur F-5 dan F-16, Marskal Pertama Purnawirawan TNI Agung Sarki Sasongkojati. Selamat malam Pak Sarki. Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kita bertemu lagi Pak di Sindo Prime Pak. Pak Sarki, kembali kita mengulas perkembangan di Timur Tengah, di Selat Hormuz lagi Pak. Informasi yang kami dapatkan akan ada Project Freedom, membebaskan kapal-kapal yang katanya blokade di sana, dan Amerika Serikat akan melakukan penanggulangan agar bisa membebaskan kapal tersebut Pak. Ini bagaimana Anda melihat yang disampaikan Trump tersebut Pak? Jadi Selat Hormuz itu ditutup oleh Iran bagi Amerika Serikat dan kawan-kawan atau sekutunya untuk tidak boleh lewat. Termasuk semua negara Teluk, karena negara Teluk kan hampir semua praktis semua adalah sekutunya Amerika. Jadi ini sah. Jadi larangan itu betul karena masih diserang oleh Amerika. Tetapi syaratnya Iran, kalau saya sudah diberhenti diserang gencatan senjatanya termasuk dengan Lebanon, maka nanti saya buka. Betul lah, begitu Lebanon dinyatakan gencatan senjata juga, dibuka lah silakan keluar. Ya, kita atur biar keluar, ada ranjau gini. Tetapi sama Amerika malah, oke, terima kasih sudah boleh keluar, tapi kamu nggak boleh keluar. Nah, artinya malah dibales, loh ini gimana gencatan senjata, kok malah melarang Iran keluar. Karena di dalam gencatan senjata itu ada satu poin, yaitu selama gencatan senjata tidak boleh mengganggu orang yang membawa logistik masuk atau keluar. Lah, kalau Iran mengirim kapal keluar, kargo atau menerima kapal atau kargo dari luar, itu kan sama saja dengan Amerika mengirim C-17 atau mengirim Hercules untuk ngirim barang, ambil barang, atau kan itu sama saja. Kenapa giliran Iran malah dilarang-larang begitu? Ya, berarti kan itu melanggar gencatan senjata. Nah sekarang Iran, tapi kan kalau diam-diam aja, akhirnya Iran mengeluarkan proposal-proposal. Melihat Amerika ternyata sibuk mengancam, nah Iran melakukan tindakan, ya sudah kemarin keliling ke Pakistan, ke Rusia, ke ini untuk menunjukkan bahwa betapa dia bisa melaksanakan diplomasi sesuai dengan kaidah internasional. Akhirnya mengirim proposal. Ya proposal biasa, kirim. Proposal itu ditanggapi dengan baik. Kemudian proposal terakhir kelihatan ditanggapi akan dianalisa, direview. Tapi sambil review, Trump kembali mengeluarkan semacam provokasi bahwa kapal saya akan masuk dalam. Nah itu kan kembali melanggar gencatan senjata. Gencatan senjata yang dilanggar oleh Amerika, melarang Iran untuk keluar dan masuk kapalnya, dibalas dengan Iran melarang kembali Amerika dan kawan-kawannya untuk keluar dan masuk. Sekarang mau dilanggar lagi dengan mengirim kapal Angkatan Laut Amerika untuk membebaskan atau mengawal kapal-kapal untuk keluar. Tetapi kan ini akan menjadi buah simalakama ya. Kenapa? Pada saat masuk nanti serangan mana? Iran mulai menyerang dia masuk atau dia mulai. Tetapi tindakan ini sebetulnya tindakan provokasi ataupun dari Trump. Kan sudah biasa Trump memprovokasi tapi nyatanya nggak dilaksanakan. Tetapi ini sangat berisiko bagi Angkatan Laut Amerika. Karena sudah kita tahu bahwa ada beberapa pejabat militer Amerika yang dipecat atau diberhentikan karena tidak mau melaksanakan, karena sayang kepada nyawa anak buahnya ataupun tidak mau terlibat sesuatu yang berisiko, mencoba-coba dan tidak sesuai dengan kaidah militer. Jadi sebetulnya yang dilakukan ini adalah provokasi dan ini berpotensi untuk menimbulkan konflik kembali. Mungkin bukan perang darat ya, tetapi perang laut antara kapal atau pesawat terbang melawan dengan pertahanan pantai dan kapal cepat serta nanti ranjau dengan drone dengan rudal. Itu kembali potensi, dan itu
rugi semua, tapi lebih rugi Amerika dan dunia. Kenapa? Karena nanti Amerika akan naik lagi harga minyaknya, lagi ini, dan itu akan ribut lagi. Jadi Trump ini melakukan hal yang tidak perlu, karena memang dia bukan perunding yang baik, dan memang dia tidak mau kelihatan kalah, dan setiap kali ada satu mulai hal yang baik, dia juga langsung berikan hal yang tidak baik. Mungkin juga untuk membantu agar Israel merasa nyaman juga, atau biar dia kelihatan tetap kuat, kelihatan hebat, tetapi sebetulnya itu adalah tindakan yang tidak bijak itu. Pak Sarkis, supaya lebih jelas kita lihat petanya, Pak. Gambaran bagaimana eskalasi Amerika Serikat Iran 2026, strategi di balik kebuntuan global, kemudian kebuntuan mari kita lihat di bawah sini ya. Siap. Posisi Amerika sekarang adalah keunggulan konvensional mutlak. Ya, pesawatnya hebat, kapalnya besar, alutsistanya canggih. Raksasa tapi rapuh, di mana inflasi dan yield tinggi, artinya dia sebentar lagi dia udah nggak bisa lagi dia ekonominya menahan, karena akan menimbulkan masalah yaitu inflasi yang menjadi resesi. Dan terisolasi dari sekutu Eropa, Inggris, Jerman, Spanyol dan lainnya sudah mulai memisahkan diri, tidak hubungan baik. Tapi di sisi lain Iran kuat dalam kapabilitas asimetris rudal dan drone-nya. Dia kuat dalam kapabilitas asimetris. Kalah secara simetris konvensional, tetapi dia menang secara asimetris rudal dan drone. Kemudian hancur lebur namun memiliki ekonomi perlawanan. Artinya apa? Ya dia tidak akan terpuruk ya, karena ekonominya memang ekonomi perlawanan dari dulu. Lah Amerika ekonominya kan bukan ekonomi perlawanan. Ekonomi biasa yang akan sangat rentan terhadap inflasi. Loh, kalau Iran inflasi sudah tinggi, mau setinggi apa lagi untuk menderita? Dan terakhir adalah membangun narasi underdog di Global South. Jadi banyak yang simpati pada Iran, dan posisinya adalah Iran sekarang yang aktif diplomasi, tidak mengancam-ngancam, meskipun Iran sebetulnya ngancam dari belakang. Pak, tapi bukankah Amerika juga mengklaim bahwa mereka sudah menghancurkan rudal-rudal Iran dan juga peralatan militer Iran? Hingga berapa persen? 50% kalau tidak salah, 50% lebih. Ya, itu klaim dari Amerika. Nyatanya dari New York Times menyebutkan bahwa rudal Iran itu masih utuh 70%. Masih utuh 70%? 70%. Padahal yang 30% dipakai kemarin sudah babak belur itu semua, hampir semua pangkalan hancur, Israel babak belur, nggak bisa membalas pada saat-saat terakhir sebelum kita senjata. Dan juga untuk drone-nya, Iran pasti sudah pulih kembali. Kenapa? Karena sebetulnya produksi drone di Iran itu 10.000 per bulan. Dia kan mengekspor ke Rusia selama ini. Nah kalau separuhnya aja atau 30% aja tetap di Iran, berarti dalam waktu udah dapat 3.000 drone atau 5.000 drone itu, dengan waktu gencatan senjata dia kembali lagi, pulih lagi itu kekuatan drone-nya, drone Shahid dan ini. Kenapa kok bisa hebat sekali? Ya karena Iran sudah produksi drone seperti produksi mobil. Seperti kita, main contoh kita kalau di Kerawang atau di perusahaan perakitan mobil, ya dia kan tinggal merakit, dia sudah ada badannya pesawat, sudah ada mesinnya, sudah ada tankinya, sudah ada autopilotnya, tinggal disambung sama dipasang warheadnya, plug, nanti dinyalakan langsung terbang kan. Jadi gampang sekali. Itu yang bisa ini. Strategi Iran dan Amerika Serikat, perbedaannya seperti apa Pak Sarki? Jadi strategi Amerika Iran adalah diplomasi dan kesabaran strategis. Jadi dia diplomasi, kelihatan terus diplomasi, dia yang aktif untuk ngajak damai, kemudian sabar strategis. Tetapi di sisi lain dia juga bersiap untuk ngelawan. Nah, dia mengajukan proposal damai 14 poin. Diplomasi taktis untuk memecah koalisi Amerika sambil terus memperkuat posisi rudal di pesisir. Jadi membuat orang-orang, wah ini Iran ini yang pengen damai ya. Dia malah ngomong gini, untuk urusan nuklir nanti aja, framework kita atur lagi seperti dulu. Yang penting sekarang lancar nih, yang penting kamu ekonominya jalan, ini semua mari kita buka dulu Hormuz. Saya lepas dari blokade, kamu juga lepas dari blokade, mari kita buka dulu, nawarin gitu. Kan semua seneng gitu ya. Kemudian kesabaran strategis. Dia menahan diri dari blokade ekonomi sehingga tekanan memaksa Trump. Jadi dia menunggu sampai nanti tekanan domestiknya Amerika untuk menarik diri. Jadi dia nggak kuat Trump. Kalau udah marah orang Amerika, kemudian deterrence-nya asimetris. Membuktikan bahwa blokade memiliki biaya mahal. Jadi kalau dia terpaksa harus bentrok lagi, dia tidak untuk mengalahkan Amerika, tapi membuat Amerika akan sangat kesulitan, akan keluar biaya banyak, mungkin banyak yang tewas atau mungkin nggak bisa seperti kemarin nggak bisa menang. Artinya kan Iran menang. Kalau seseorang yang lebih lemah ternyata tidak dikalahkan, artinya kan kalah yang menyerang. Nah, sekarang untuk Amerika sendiri. Silakan, Pak. Jadi Amerika saat ini, strategi Amerika tekanan maksimum, dipaksa Iran. Pokoknya saya tahan, kamu nggak bisa apa-apa, kamu nggak bisa masuk dan keluar.
Tetapi kan mungkin Trump itu salah informasi ya. Masalahnya impor Iran nggak ada masalah karena dia bisa punya jalan darat dari Pakistan, dari Tajikistan, dari Uzbekistan, dari Rusia lewat. Bukan satu-satunya Selat Hormuz ininya? Tidak. Dia bisa dapat banyak jalur dari Pakistan aja 6 jalan. Tetangganya kan. Bahkan dari utara, dari Laut Kaspia, Rusia, Cina, lewat jalur Laut Kaspia, Danau Kaspia, sebetulnya dari Tajikistan, Uzbekistan tuh jalannya masuk, gak ada masalah. Masalahnya kan sekarang dia punya duit nggak? Nah, tapi kan saya kira Cina dan Rusia nggak ada masalah minjemin duit, sudah biasa kan, minjemin duit nanti dibayar belakangan. Jadi nggak ada masalah sebetulnya uang, karena apa? Cina dan Rusia senang sekali Amerika terhenti di Timur Tengah, nggak ganggu di Timur, nggak ganggu di Ukraina, malah sibuk dengan Timur Tengah kan. Nah itu kan alasan untuk wah nanti dia nggak bisa apa-apa, siapa yang akan membiarkan dia kalah kan. Kemudian dia membuat maritim lockdown di Hormuz. Jadi Amerika terus mengawal kapal dagang secara fisik, nanti dia memblokade, padahal jumlah kapalnya cuma 20. Itu bagaimana mengawal di situ, nganter orang nanti, dan blokadenya kan miss ya, udah ada berita kan? Ya, 52 kapal Iran, yang, 52 kapal Iran lolos, mungkin yang ditahan 30, 20 atau berapa. Yang sampai ke Selat Lombok juga salah satunya. Jadi gini ceritanya. Lewat Selat Hormuz masuk Teluk Oman. Teluk Oman masuk ke Laut Arab. Nah mereka kan nunggunya di Laut Arab nih. Lah tempat dia nunggu tuh lebarnya adalah 1000 km, hampir sama dengan Pulau Jawa. Kalau kapalnya cuma 20, berapa jaraknya ngawal? Iya, berapa yang dimatikan? Jadi yang ditangkap berapa, yang lolos banyak sekali. Nah Iran mau ngirim 30 kapal lewat, 20 kapal. Lah terus kapal yang nyanggung paling nahannya 5, 4, 5 dan dipegang satu-satu kan. Yang lain kan lolos saja itu. Dari sisi itu saja ekspor impor tetap berjalan ya. Tapi sesungguhnya Amerika juga mungkin sengaja dibiarin aja. Kenapa? Karena dia juga pengen jangan sampai berkurang minyak keluar. Kalau minyak keluar kan pengaruh ke harga mereka ya. Yang penting itu gertaan, yang penting itu masyarakat ngelihat dia menekan gini, jadi para pemujanya seluruh dunia apalagi di Amerika akan mengatakan wah itu kan tertahan, udah mati lu Iran, kamu nggak bisa apa-apa, nggak bisa ini. Padahal sebetulnya di belakang layar ini gimana? Jadi sebetulnya Trump itu mungkin sama Iran tuh mari kelihatan hebat, tapi jangan sampai ini naik harga minyak itu kan. Mau kemarin saja Iran tuh dibebaskan untuk ekspor loh. Sebelum sekarang wah, di blokade mati. Itu kan semua di depan layarnya adalah seolah-olah berantem, di belakang layar banyak yang lolos. Kenapa? Karena Trump pengen nggak kelihatan lemah ya. Dan terakhir adalah ancaman pemilu selah. Jadi lonjakan harga bensin dan gas dan lain-lain ini akan menggeroti popularitas Trump dan Partai Republik. Dan saat ini Trump itu pada titik terendah dalam popularitas selama dia menjadi presiden dan sebelumnya. Dan yang paling penting adalah sekarang bukan soal gas dan ini, tapi pupuk, fertilizer. Karena Amerika itu adalah produsen gandum, produsen banyak produk jagung, termasuk kedelai yang kita impor untuk bikin tempe itu, tahu. Itu perlu fertilizer atau pupuk. Dan itu dari Iran ya Pak ya? Dari ini. Jadi gini, harga pupuk di sana, karena dia mensuplai hampir 30% pupuk dunia, itu kalau sini naik, seluruh dunia naik. Nah, sekarang yang terjadi adalah Selat Hormuz itu mengekspor 47 produk dari hasil minyak dan gas. 47. Termasuk pupuk, termasuk helium untuk IC, termasuk juga fosfat, termasuk urea, termasuk nah, Persatuan Agriculture Amerika sudah kirim surat ke Trump. Trump, kalau situasinya tetap seperti ini, maka 46% daripada petani Amerika akan bangkrut. Tidak sanggup membeli pupuk, tidak sanggup untuk menanam, dan akhirnya menjadi kita akan kehilangan 40% produk kita. Masih berikut ini Pak Sarki ya, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tadi seperti yang sudah kita bahas dengan Pak Sarki, Donald Trump bertekad ingin menghabisi seluruh sisa kemampuan perbuatan rudal yang masih dimiliki Iran. Amerika sendiri sebelumnya mengklaim telah menghancurkan 85% pembuatan rudal Iran. Nah ini menarik, kita simak berikut ini pemirsa. I'd like to eliminate it, I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. Sir, Mr. President, under what circumstances would you restart military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. Kita lanjutkan dialog kita. Pak Sarki, bagaimana Pak tentang klaim Donald Trump barusan kita dengar? Silakan ke Google, buka New York Times,
3 hari padahal mengatakan rudal Iran itu masih utuh 70%. Bahkan masih utuh. Drone-nya mungkin malah udah pulih kembali posisi. Meskipun klaim dari Donald Trump sudah menghancurkan 85% pembuatan rudal Iran. Ya saya nggak tahu dari mana dia ini. Saya dapatnya dari New York Times yang orang Amerika sendiri bilang begitu. Dan dari jalur lain paling banter 50% juga nggak ada itu. Itu masih banyak. New York Times itu kan sangat bisa dipercaya media Barat. Yang maksudnya tidak terlalu dekat dengan Trump kan, bukan propaganda kadang-kadang, tapi juga kadang-kadang kalau soal ini saya lihat dia benar itu. Pak, keputusan Kongres bagaimana Pak di dalam Pak? Karena kami mendengarkan juga bahwa dari Kementerian Perang mereka juga membutuhkan tambahan anggaran ya untuk melanjutkan ini Pak. Nah masalahnya kan Kongres itu kan sekarang lagi reses ya. Baru bukanya nanti minggu depan tanggal 11 kalau nggak salah ya. Nah sekarang ini mereka pulang ke penduduknya, ke daerah pemilihan masing-masing. Nah daerah masing-masing mereka akan menyerap aspirasi masyarakatnya, dan saya yakin sekarang masyarakat pasti sudah teriak-teriak. Kenapa? Karena bahan bakar sudah 19.000, padahal biasanya bahan bakar itu 11.000 atau 12.000 kan? 19.000 dan naik 50% lebih. Itu otogas ya, itu otogas yang paling murah kan. Kemudian untuk diesel malah naik tambah $2, jadi nambah dari harganya semula 15.000 sekarang nambah mungkin sudah 2 kali lipat, berarti sudah 2 kali lipat harganya, dan itu meningkatkan harga harga barang-barang yang dikirim, karena Amerika itu kan tidak ngirim barang tidak pakai kereta api kan, pakai pakai truk-truk yang besar-besar itu kan. Nah itu yang akan membuat mahal sekali, dan itu sudah terjadi, ini sudah mulai karena akibat dari inflasi yang besar itu, maka US Treasury yield-nya atau bagi hasil ataupun imbal bagi hasil untuk obligasi itu sekarang oleh Amerika dikeluarkan jadi 4,5% lebih. Begitu 4,5% lagi berarti kan bunga bank di atasnya 5%. Nah di atas 5%, di atas 4,5% masyarakat sudah nggak sanggup itu, karena di luar kemampuan, karena struktur ekonomi Amerika masyarakat itu jadi gini. Amerika itu negara kapitalis ini berkembang dengan bunga bank murah dan energi murah. Itu bunga bank murah, energi murah. Nah sekarang energinya mahal, bunga bank naik. Nah terus dia nggak jalan dong. Dan masalahnya banyak Amerika masyarakat biasa atau masyarakat yang mendapatkan santunan sosial itu mereka dapat dengan nilai cukup rendah di bawah $1.000. Nah kalau dia harus bayar dengan dengan bunga lebih tinggi, artinya uangnya nggak lebih atau nggak sisa untuk ini. Dan banyak pemilih Trump itu kan orang tua-tua ya, Republikan orang tua, ke milenial atau sumur-sumur saya ini yang mereka tergantung daripada paycheck, daripada pensiun kan. Nah kalau pensiunnya ternyata nggak cukup untuk hidupnya dia, atau dia nggak sanggup untuk bertani karena pupuk mahal sekali, atau itu kan pasti marah. Dan di Amerika menyeberang ke partai lain itu suatu pilihan pada saat dia sadar bahwa hanya partai lain yang bisa memaksa Trump menghentikan tindakannya untuk melakukan hal-hal bodoh berkelanjutan seperti ini. Jadi kemungkinan nanti Partai Republik kalah nih kalau ini. Dan Trump harus tahu juga bahwa sekarang pun dibuka ini mungkin pulihnya baru 2 bulan 3 bulan lagi. Nggak bisa cepat ya Pak? Ya karena kan sehari biasanya ada 300 keluar. Ya. Nah sekarang berhenti selama 4 minggu. Keluarnya cuma 10, 20, 15, 30. Akhirnya kan itu harus banyak flow-nya untuk baru kembali ke semula. Maksudnya perdagangan itu baru pulih lagi, barang-barangnya bisa sesuai dengan normal lagi baru 3, 4, 5 bulan lagi. Berarti prediksi Pak Sarki ke depan nih dengan pertimbangan-pertimbangan tadi tidak hanya kuar-kuar saja, klaim-klaim saja, tapi fakta di lapangan kan juga harus diketahui ya Pak ya. Gencatan senjata panjang atau akan ada lagi Pak serangan seperti yang kita alami awal-awal? Iran akan beruntung kalau Amerika menyerang Iran. Iran justru akan beruntung jika Amerika menyerang Iran? Iya, karena Iran akan punya alasan untuk menyerang, menghancurkan banyak hal di sini yang akan langsung naik, bahkan langsung naik jadi $200 per galon. Oh, I see. Tapi dia nggak mau nyerang duluan. Karena kan buruk kelihatan dia nyerang duluan. Jadi kalau Amerika ambil resiko untuk melakukan serangan balik atau serangan lagi begitu, maka taruhannya adalah seluruh dunia harga minyak akan naik. Ini Amerika nyerang berapa? 100 sorti, 200 sorti, itu paling kan 200 sasaran sehari. Dan nggak ada zamannya Amerika nyerang ngawur-ngawuran sekali, apalagi sekarang kemarin udah nembak sekolahan segala macam, tapi sekarang kan pasti sesuatu yang akan merugikan, dan itu nggak mungkin kilang minyak. Karena kilang minyak malah menimbul hidupnya lebih susah lagi kan. Berarti yang mungkin bernilai strategis apa begitu yang dianggap gini mungkin. Tapi juga kan apa gunanya, kemarin juga
ngebom bolak-balik tetap aja dipegang kamu, nggak ada perubahan kan. Justru sekarang dia melakukan tindakan dengan blokade. Itu kan ada perubahan. Seperti saya sering bilang, kalau kita bom hasilnya A, nanti kalau kita ulangi lagi bom hasilnya tetap A kan. Padahal kita bikin hasilnya B. Makanya Amerika melakukan option lain, yaitu membuat blokade. Dan kalaupun dia melakukan serangan, kemungkinan dia akan merebut tumpuan di Cabarah di sini, Cabarah sini titik. Di mana kebetulan Cabarah di provinsi Sistan di Balochistan yang penduduknya agak berontak-berontak sama Iran lah. Di sini Sunni nih, di sini pojok sini ini dia adalah apa? Dia Sunni dan agak ada masalah dengan pemerintah pusat. Ya, dan memang sudah dulu digalang sama CIA kan. Nah, kemungkinan dia darat sini, jadi perundingannya bisa lebih kuat lagi gitu. Sekarang dia agak kuat sedikit dengan blokade, tapi lebih kuat lagi sebetulnya kalau dia mendarat di sini buat tumpuan di sini, bisa ya ada perang darat lah. Dengan marinir saya kira cukup lah. Kan tujuannya tidak invasi Iran kan, hanya merebut tumpuan pantai serta tumpuan udara untuk ya pertempuran darat. Jadi memang pertempuran itu adalah cara negosiasi. Bila kita perang itu adalah kelanjutan daripada proses politik yang terhenti atau terganggu. Begitu perang ada tujuan baru, kita lagi kita runding lagi, serangan lagi, itu hal yang biasa. Kita saja yang hidup tidak di daerah perang yang kadang-kadang kita mungkin tidak paham, tapi kalau kita pelajari sejarah perang seperti itu memang. Berarti koreksi kalau saya salah, berarti pilihan melakukan blokade di laut adalah karena ketika sebelumnya serangan di udara, kemudian upaya di darat tidak berhasil. Ya tetap Iran nongkrong di sini nggak bergerak posisinya, nggak bisa apa-apa. Tetap dunia terpaku sama Iran, diancam segala macam, Iran nggak bergeming kan? Atau Iran bergeming atau nggak bergeming, dia nggak berubah-ubah ya sekarang dengan ini ya, diharapkan. Tapi Iran juga kan dengan blokade, apakah dia selumpuh itu? Wah, tapi Iran nanti kehabisan macam-macam. Nah, tinggal Cina sama Rusia membeli pinjaman uang langsung masuk barang-barang, masalahnya apa? Itu kan nggak mungkin Cina ini. Itu kan pendapatmu. Ya, Cina paling senang sekali Amerika terpaku di sini, nggak bisa noleh ke timur, nggak bisa noleh ke utara Ukraina. Semua memiliki strateginya masing-masing ya. Ya itu strategi, makanya kita bicara level strategi, kita bukan level wah nanti serang perang. Kita nggak usah bicara itu. Militer itu adalah salah satu dari diplomasi, instrumen kekuatan nasional, diplomasi, informasi, militer, ekonomi. Saat militer ini kuat sekali, tapi yang lain nggak kuat, maka sekarang militer dikurangi, diperkuat diplomasi. Maka yang dilakukan oleh Trump dan orang dari Iran adalah informasionalnya dikuat, propagandanya diperkuat. Kemudian ekonomi saling injak, di sini diinjak di Hormuz, diinjak di luar kan, ekonomi kan. Terus secara diplomasi, perang. Nah, untuk diplomasi Amerika kayaknya kalah deh. Dia babak belur di mana-mana, temannya menghilang, temannya menjauh. Itu yang terjadi. Jadi perang itu bukan hanya jadi instrumen kekuatan nasional, diplomasi, informasi, militer, ekonomi. Militer dan ekonomi itu adalah hard power, pemukul langsung. Diplomasi dan informasional adalah soft power. Kalau bisa menggunakan dengan baik dua-duanya namanya smart power. Smart power. Nah, tapi kenapa ekonomi itu adalah hard power? Kalau Mas punya kredit card atau debit card, terus tak blokade gitu, hard nggak? Iya. Ya itu hard power. Sama juga kalau saya pakai militer, saya pakai palu tak dung gitu, sakit kan? Sakit. Itu hard power. Tapi kalau diplomasi sama informasional itu soft power. Namun Iran menggunakan empat-empatnya. Nah, Amerika hanya menggunakan M sama I. Ekonominya babak belur, baru sekarang belakangan pakai E kan? Jadi Amerika tuh nggak ngitung. Pada saat dia menyerang ini sudah dibilangin sama orang-orang militer Amerika, jangan Pak, nanti Selat Hormuz ditutup. Wah, tenang aja, pokoknya udah mati. Pimpinannya 2 minggu nyerah mereka. Nyata nggak nyerah-nyerah. Selat Hormuz ditutup, baru sekarang rasakan. Baru Trump tahu dia betapa nasihat para militernya, nasihat para intelijen itu benar. Baik. Saya sekolah di sana, saya tahu militer Amerika nggak sebodoh itu. Trump dan kawan-kawannya ini yang melakukan hal-hal bodoh seperti ini. Tapi saya yakin militernya sebetulnya tahu dan sudah menasihati jangan lakukan itu. Tapi ya Trumpnya kita tahulah pialang real estate ya seperti apa gitu. Pak Sarkit, terima kasih banyak Pak dialog Pak. Nanti kita mungkin bisa bertemu kembali untuk dialog. Akun medsos ya, kami lihat di X salah satunya. Klaimnya militer Amerika telah menyerang dan menghancurkan ada 7 kapal kecil milik Iran. CENTCOM, Komando Pusat AS juga menyebut pihaknya menyerang 6 kapal kecil yang diduga mengganggu pelayaran komersil di Selat Hormuz. Nah, tapi klaim CENTCOM ini pemirsa yang dibilang 6 kapal kecil itu dibantah oleh Iran.
Mereka mengiyakan ada kapal yang tenggelam akibat serangan CENTCOM, maksudnya serangan militer Amerika. Akan tetapi, kantor berita Iran Tasnim menyebut serangan terjadi hanya pada 2 kapal kargo kecil saja. Dan ini yang menjadi korban adalah 5 warga sipil, bukan militer Iran. Tidak hanya Amerika, Iran membalas dengan tembakan peringatan dan mengancam kapal-kapal Amerika Serikat yang nekat menerobos masuk. Ya, kalau tadi adalah klaim serangan ke kapal kecil, ini adalah klaim yang disertai dengan video yang dirilis militer Iran. Rudal-rudal ditembakkan. Katanya, rudal-rudal ini merupakan sikap tegas untuk menghalau kapal milik Amerika yang nekat masuk Selat Hormuz. Dikutip dari kantor berita Iran Fars, 2 rudal menghantam kapal Amerika Serikat karena dinilai melanggar peringatan Iran. Ya, di sela-sela saling klaim menyerang, ketegangan makin meningkat di Selat Hormuz dengan diserangnya kapal tanker milik Uni Emirat Arab. Serangan diduga dilakukan oleh drone Iran. Ya, ketika ramai perbincangan tentang klaim CENTCOM, klaim militer Iran, ini adalah informasi terkini kapal tanker afiliasi Abu Dhabi National Oil Company ADNOC malah diserang 2 drone yang sedang melintas di Selat Hormuz. Serangan tersebut tidak memakan korban jiwa dan kapal tidak membawa muatan. Uni Emirat Arab mengecam tindakan Iran ini dan menyebut serangan itu sebagai pembajakan maritim. Kemudian tidak hanya kapal tanker, Iran juga diduga menyerang fasilitas minyak Uni Emirat Arab. Kebakaran yang kita lihat ini pemirsa, ini terjadi akibat drone. Sebenarnya masih belum dikonfirmasi apakah milik Iran atau tidak, tapi diduga drone yang menyerang hingga membakar salah satu milik fasilitas minyak Uni Emirat Arab ini diduga milik Iran, menghantam instalasi energi di wilayah Fujairah, Uni Emirat Arab. Otoritas tempat melaporkan serangan itu melukai 3 orang. Tapi Iran membantah tuduhan itu dengan menegaskan Teheran tidak punya rencana menyerang Uni Emirat Arab. Iran bahkan balik menuding Amerika yang jadi dalang serangan ini. Di Selat Hormuz, peluru kembali menyalak saat klaim perdamaian justru tampak retak saat Project Freedom dilepas untuk membebaskan. Mengapa justru baku tembak yang dipamerkan? Katanya gencatan senjata sedang dijaga, namun mengapa nyawa sipil jadi taruhannya? Kita bahas bersama narasumber istimewa kita, Direktur Eksekutif sekaligus pendiri Sinergi Polisis, Dina Prapto Raharja. Selamat malam, Mbak Dina. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam Mas Yudi. Mbak Dina, ini kalau kita lihat ada klaim dari CENTCOM bahwa mereka sudah menyerang kapal kecil di Selat Hormuz. Kemudian itu dibantah klaimnya oleh militer Iran. Mereka juga mengklaim menembakkan rudal. Di sela-sela pergolakan ini tiba-tiba kapal tanker Uni Emirat Arab terbakar di Selat Hormuz. Kemudian di fasilitas kilang minyak Uni Emirat Arab juga diserang, tapi diduga Iran yang dituduh menjadi dalang penyerangan. Tapi Iran membantah hal tersebut. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Gencatan senjata berarti apakah mulai menipis, melunak ini? Ini nggak ada gencatan senjata ya. Simpulannya ini yang terjadi memang sudah perang aktif kembali. Perang aktif dan kembali. Sifatnya betul dan sifatnya eskalasi. Jadi dari pihak Amerika Serikat kan kemarin barusan saja ini perkembangannya hari ke hari betul-betul ya. Kemarin Amerika Serikat diberi ultimatum oleh Iran 30 hari ya deadline-nya, kita harus selesaikan ini gencatan senjata dan diakhiri permanen gitu dengan proses negosiasi yang tidak lagi melibatkan urusan intervensi militer. Tapi kan respon dari Amerika Serikat berarti jawabannya hari ini ya. Jawabannya adalah dia melakukan serangan kepada kapal yang diklaim sebagai kapal militer, walaupun ternyata isinya itu sipil. Dan dari pihak Iran tentu saja mengartikan ini semua sebagai satu penolakan atas ide untuk melakukan gencatan senjata selama 30 hari. Jadi ya seperti saya bilang ini sudah dibuka lagi perangnya. Dibuka lagi perangnya. Apakah diawali dengan saling klaim, saling gertak? Ini apakah
terus terjadi saling gertak-gertak seperti ini, atau ini adalah pembuka dari akan terjadinya tembak-menembak rudal di laut, khususnya di Selat Hormuz, Mbak Dina? Di hari ini ada berita tambahan lagi bahwa Iran, pemimpin Iran Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, sedang berjalan menuju ke China ya, menuju ke Beijing. Dan pertemuan ini mendahului pertemuan Trump yang sebenarnya dijadwalkan di pertengahan bulan Mei ini. Jadi keduluan nih ceritanya Trump ya. Dan Araghchi juga saya kira mengambil satu langkah cepat bahwa, dan dia bisa membaca bahwa Amerika Serikat ini arahnya juga berusaha untuk menekan China. Dan China dalam posisi Project Freedom ini kan diminta oleh Amerika Serikat mau ya untuk mengawal, mendukung Amerika Serikat membebaskan tanda kutip gitu ya kapal-kapal yang ada di sekarang tertahan di Selat Hormuz. Tapi kita tentu tahu dan itu sebabnya Araghchi berangkat ke Beijing. Kita tahu bahwa sebenarnya yang kunci di sini untuk bisa membuka kembali Selat Hormuz adalah Iran. Dan saat ini China juga tetap bisa menerima pasokan minyak dan juga barang-barang lain dari Iran. Tahun lalu di bulan pertengahan tahun lah ya, Juni atau Juli itu 2025, antara Iran dengan China itu sudah meresmikan jalur darat, jalur kereta api dari China di Xi'an dan Urumqi menuju ke jantungnya dekat Teheran gitu di Iran, dan di situ panjangnya itu sekitar 6.500 miles atau 10.000 sekian kilometer. Panjang sekali, melewati begitu banyak negara, dan itu sukses membawa begitu banyak barang dari China menuju Iran dan sebaliknya, akhirnya bisa membawa. Jadi ada rute alternatif itu yang mau saya katakan, selain dari Selat Hormuz. Dan baik China maupun Iran sudah menikmati hasilnya. Dan kita tahu penggunaan yuan sebagai mata uang untuk transaksi ini justru semakin kuat dengan ditutupnya Hormuz. Jadi dari sisi Iran saya melihat ada untungnya gitu ya, ada jalan lain sebenarnya, ada harapan lain, dan itu bisa dicapai ketika China memberikan jaminan lah ya, pengamanan atas jalur rute baru yang mendatangkan uang juga untuk Iran, gitu. Mbak Dina, lantas dengan jatuhnya korban sipil, bagaimana Mbak Dina di Selat Hormuz yang terjadi akibat ketegangan ini? Ya, korban ini tentu satu hal yang sulit sekali untuk dihindarkan. Satu, karena kalau perang terbuka seperti sekarang ini, konsekuensinya tentu salah sasaran itu bisa terjadi, miskalkulasi juga bisa terjadi, atau tadi ya klaim-klaim yang tujuannya adalah untuk menggertak lawan sehingga jumlahnya bisa juga dilebih-lebihkan. Jadi berada dalam situasi konflik terbuka memang sangat berisiko untuk masyarakat sipil. Jadi memang ini yang paling berbahaya dari konflik ini. Saya jadi kepikiran tentang yang disampaikan Mbak Dina tadi, berarti ada jalur alternatif di luar Selat Hormuz yang sudah bisa dilakukan proyeknya oleh Iran dan Cina, begitu ya Mbak Dina ya? Betul, betul. Nah, kalau begitu apakah ini juga akan menjadi alternatif negara-negara lain ketika Hormuz yang kerap menjadi sesuatu yang dipersoalkan oleh Amerika, padahal semuanya sudah mulai membuka peluang untuk melintas sesuai dengan alternatif dari Iran Cina ini? Betul, kalau kita bicara dari sudut pandang ilmu ekonomi, di kala supply dan demand itu ada ketidakseimbangan, biasanya kemudian kalau supply-nya ditahan, otomatis orang akan mencari supplier baru gitu ya. Jadi dalam situasi kesulitan akibat harga minyak dan juga harga pasokan bahan mentah yang makin nggak pasti ini, ternyata apa yang sudah diinvestasikan Cina lewat program Belt and Road, bukan hanya di Asia Tengah, tapi juga nembus sampai ke Asia Barat dan Asia Selatan, lewat Pakistan, lewat India, juga ada yang sampai ke Eropa, itu ternyata ada manfaatnya sekarang. Sebelumnya sebenarnya program Belt and Road ini kan sudah dimulai dari 2013. Dicanangkan oleh Xi Jinping, dimulai di berbagai tempat dan itu masif ya. Sifatnya besar sekali, panjang-panjang gitu jalur rutenya itu. Dan melewati tempat-tempat yang
boleh dikatakan ghost town. Di banyak tempat itu sebenarnya tempat yang sangat berbahaya, tempat yang bahkan tidak lagi menarik untuk investor. Tapi justru itu diinvestasikan murah-murah ya, banyak-banyak oleh Cina. Misalnya saya ambil contoh di Italia. Jadi rute dari, kenapa tadi misalnya ketika kita cerita soal Eropa, ini jadi cerita menarik. Biasanya kan Eropa sama China ya udahlah bisa pisah jalan dengan relatif mudah karena posisinya jauh. Tapi kenyataannya Eropa ini sudah tergantung juga sama China. Karena kota pelabuhan seperti Trieste di Italia itu tadinya kota mati. Tetapi dengan investasi dari hidup Cina, lagi, ya? pelabuhan itu hidup kembali. Dan sekarang menjadi pintu masuk lewat jalur Laut Mediterania, bekerja sama sekarang dengan Mesir. Kemudian kemarin ada diskusi juga dengan dengan Turki misalnya dan Saudi, itu sudah mulai nih membuka jalur alternatif lewat darat, nanti nembusnya sampai ke Eropa. Dan tentu saja dengan izin dari China. Jadi rute alternatif ini menembus beberapa titik, mau ke Eropa bisa, mau lewat India bisa, Pakistan bisa, dan yang jelas Cina ujung-ujungnya dapat semua tuh. Menarik juga tadi yang disampaikan tentang jalur alternatif dan termasuk juga Iran mendeklarasikan zona kontrol maritim baru, Mbak Dina. Kita simak dulu ya informasi berikut ini pemirsa, di mana pasca deklarasi ataupun meningkatnya eskalasi di Selat Hormuz, adanya Project Freedom oleh militer Amerika, Iran mengumumkan batas wilayah terbaru di Selat Hormuz yang akan dikontrol militer. Nah ini dia peta terbaru. Jadi menunjukkan wilayah Selat Hormuz, dalam peta itu Iran deklarasikan zona kontrol maritim baru. Di selatan, militer Iran akan menguasai wilayah antara Gunung Mubarak di Iran dan selatan Fujairah di Uni Emirat Arab. Sementara di barat, Iran menguasai ujung Pulau Qasem di Iran dan Al-Quwain di UEA di Uni Emirat Arab. Iran juga memperingatkan kapal-kapal komersil agar tidak melintasinya tanpa koordinasi dengan pasukan Iran. Kita lanjutkan dialog kita. Mbak Dina, mengapa Iran mendeklarasikan zona kontrol maritim baru di Selat Hormuz lagi, Mbak Dina? Jadi Iran mengambil tindakan ini karena wilayah yang biasanya merupakan perlintasan internasional itu dianggap tidak aman. Secara hukum internasional, UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, sebenarnya perlintasan di Hormuz itu harusnya bebas. Tapi faktanya Iran merasa tidak aman, apalagi ternyata dirinya sendiri yang di-suffocate ketika lewat sana. Nggak boleh lewat sana, nggak boleh ada yang keluar kan. Denyut nadi dia betul-betul mau dimatikan oleh negara lain yang notabene jauh sekali dan bukan anggota dari UNCLOS, bukan parties to the convention dari UNCLOS itu. Kita sebenarnya sebagai negara yang menjadi salah satu pencetus dari UNCLOS, dan kita juga menjadi negara kepulauan karena ada UNCLOS, itu harusnya waspada. Karena berarti negara yang jauh, bahkan yang tidak ikut dalam perjanjian UNCLOS, bisa secara sepihak minta jatah gitu kan. Dan Amerika Serikat ini dalam poin yang 15 itu dia sampaikan kepada Iran, dia kan minta diinstitusionalisasikan tuh peranannya dia di Selat Hormuz, dan ketika dia hadir di Selat Hormuz, Iran nggak boleh ada. Nah ini yang kita harus waspada betul. Ternyata satu wilayah, kalau Selat Malaka masih luas ya, 250 kilometer gitu kan, itu perdebatannya bisa panjang karena banyak negara juga terlibat di sana. Tapi terkait sama Iran, ini kan cuma 34 kilo. Makanya kemudian Iran memutar otak tadi ya. Biasanya jalur biasanya itu nggak perlu lewat di antara Pulau Larak sama Pulau Qasem. Sekarang dia putar lewat sana supaya ibaratnya ada kayak booth-nya gitu ya. Dan tentara bisa jaga betul-betul di sana, dijamin nggak ada pintu lain. Sementara pintu alternatif yang biasanya dipakai dipasangi ranjau. Jadi memang kedepannya situasi di Hormuz jelas tidak sama lagi dengan sebelumnya. Demikian pula konteks pelaksanaan hukum laut internasional itu harus jadi bahan diskusi baru ya. Indonesia harus terlibat sebenarnya di sana. Mbak Dina, bagaimana jika ada yang menyalahkan Iran bahwa mereka menyerang kapal kilang Uni Emirat Arab dan kilang minyak di Uni Emirat Arab juga terbakar? Itu nasib ya, Iran itu dari awal selalu di framing gitu sebagai the bad guys,
sebagai pihak yang agresif dan berniat untuk menyerang tetangga-tetangganya. Baik. Saya sendiri nggak punya data intelijennya ya, apakah betul itu dari Iran atau dari tempat lain gitu. Kalau ternyata dari tempat lain itu yang ternyata jahat betul ya, memframing Iran sedemikian. Jadi menurut saya ini resiko dari kita terus berada dalam konflik militer. Dalam konflik militer narasi yang real itu sulit didapatkan. Yang ada propaganda dan setiap hari kita dicekoki propaganda dari Amerika Serikat dan juga dari Iran. Baik, Mbak Dina, terima kasih banyak. Kita juga masih menunggu informasi dari pemerintah karena ini juga berpengaruh pada ekonomi Indonesia juga ya. Mbak Dina, izin kita nanti bisa berdiskusi, berdialog kembali ya Mbak Dina ya. Terima kasih Mbak Dina, assalamualaikum, selamat malam. Sebuah pesawat KC-135R Stratotanker milik Angkatan Udara Amerika Serikat diduga jatuh saat terbang di atas Teluk Arab dekat Selat Hormuz. Pesawat KC-135R ini beroperasi dari Pangkalan Udara Al-Dafa, Uni Emirat Arab. Menurut data pelacakan penerbangan, menunjukkan pesawat tanker milik AS ini turun dan bergerak sambil menuju Qatar sebelum hilang dari radar umum. Dua helikopter Airbus H125 lepas landas dari Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Komando Pasukan AS atau Senkop atas peristiwa tersebut. KC-135R Stratotanker merupakan pesawat militer pengisian bahan bakar udara Amerika Serikat. Pesawat ini jadi tulang punggung armada pengisian bahan bakar udara militer Amerika sejak era Perang Dingin. Pesawat KC-135R Stratotanker diproduksi pada tahun 1956 hingga awal 1960 oleh Amerika Serikat. Pesawat ini menjadi tulang punggung armada pengisian bahan bakar udara militer Amerika Serikat sejak era Perang Dingin. KC-135R telah menjalankan peran pengisi bahan bakar Angkatan Udara Amerika Serikat selama 60 tahun lebih. Pesawat Stratotanker juga memiliki 4 mesin turbo dan memiliki kecepatan 530 mil per jam pada ketinggian 30.000 kaki. Laporan terbaru Pusat Strategis dan Studi Internasional CSIS menyebut Amerika Serikat mengalami kerugian hingga miliaran dolar akibat kerusakan alutsista militer sejak serangan Amerika ke Iran dimulai akhir Februari lalu. Dan berikut rincian dari CSIS, pemirsa. Oke, kita lihat alutsista Amerika Serikat hancur dalam perang Iran banyak ya. Salah satunya adalah jet tempur F-15, pesawat seharga $100 juta lebih, ditembak jatuh di Kuwait dan Selat Hormuz. Tak hanya satu, namun 4 pesawat. Lalu ada radar canggih seharga hampir $500 miliar, tercatat 2 radar yang dihancurkan Iran. 2 pesawat pendukung lainnya juga ditembak jatuh Iran, yakni pesawat pengisi bahan bakar dan pesawat mata-mata Awatz. Kedua pesawat masing-masing seharga $165 juta dan $700 juta. Pemirsa, laporan CSIS baru saja mendarat membuat dahi berkerut hebat. Miliaran dolar aset militer Amerika hancur lebur di tanah Iran. Sebuah kerugian kolosal yang selama ini disamarkan dalam kegelapan. Di tengah kerugian yang menggila, masihkah opsi perang dianggap mulia? Kita bahas bersama narasumber istimewa kita di studio. Sudah hadir pengamat pertahanan dan juga DNAtase Pertahanan RI di Iran 2009-2012, Majen TNI Purnawirawan Profesor Budi Pramono. Selamat malam, Prof. Selamat Budi. malam, Mas. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Prof, sehat ya, Prof ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih, Prof, sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Prof, kita juga ingin tahu, karena banyak juga ya, Prof, yang mengatakan bahwa setelah perang ini Iran mengalami kerugian, Israel mengalami kerugian, Amerika mengalami kerugian. Nah, dari sisi Amerika Serikat sendiri, seberapa besar sebenarnya kerugian yang mereka alami, alutsista mereka yang benar-benar hancur? Hitungannya seperti apa, Prof? Begini, Mas, ini adalah pergeseran theater of war ya, ke arah modern war, ya, perang modern saat sekarang ini. Izin sambil mengarahkan. Di perang modern itu kita harus ingat strategi apa yang dipakai oleh Iran dalam hal ini. Ya. Nah, sekarang Iran ini saya melihat setelah dia mengantisipasi ground attack, ya, dia akan meluncurkan attrition warfare
Tapi sekarang sedang strategi yang dia luncurkan adalah cost imposition strategy. Cost imposition strategy ini dia akan membuat musuh sedemikian rupa sehingga dia habis koceknya, sehingga dia habis dananya, sehingga dia miskin. Ya, kalau miskin berarti dia untuk pertahanannya juga mau tidak mau kan jadi lemah. Kira-kira seperti itu. Kalau Mas menanyakan sampai seberapa jauh Amerika dalam hal ini, ya correct me if I'm wrong, itu ada 2,3 sampai 2,8 miliar US dollar kerugiannya. Ya lagi-lagi yaitu tujuannya Iran seperti itu, cost imposition strategy. Nah, sekarang sudah terwujud, proven bahwa Amerika sampai menghabiskan sebegitu banyak dana untuk perangnya dia. Berarti itu menjadi alasan Amerika mengajukan dana kembali dan dibahas di Kongres, apakah setuju atau tidak di sana ya? Ya, logikanya seperti itu, karena perangnya kan nggak memang modern warfare. Modern warfare ini ya need budget, big money. Kalau enggak, ya tidak bisa diperjalankan. Bagaimana, lihat bagaimana kapal induknya masuk, kemudian penambahan, yang saya ingat Project Freedom ini, kemudian menambah pasukan dan lain sebagainya. Ini semuanya kan based on cost, based on money, based on budget. Baik, Prof. Budi, kita akan lihat bagaimana tampilan di layar nanti mengenai apa saja laporan yang diterima dari informasi dari CSIS ya, Prof. Budi ya kami terima ya. Kita lihat, ini dia Prof. Budi dan juga pemirsa, alutsista Amerika Serikat hancur dalam perang Iran. Kita lihat ada F-15B, F-15EX ini 309, 1 Maret ini di Kuwait. Ya, ini kemudian di Selat Hormuz juga ada 103. Wow, banyak ya Prof. Budi ya. Artinya di berbagai lokasi, berbagai macam alutsista dari Amerika ini yang mengalami kehancuran ketika perang menghadapi Iran. Iya, itu tadi yang saya sampaikan Mas. Karena apa? Karena dia walaupun berbagai macam alutsista yang dia punyai, dia diserang oleh drone-drone murah. Dia diserang oleh rudal-rudal murah yang akhirnya terjadi saturation war. Jadi walaupun dia kualitasnya tidak seperti yang Mas pampangkan di sini, tapi dia secara kuantitas dia tidak bisa menahan bagaimana gerakan serangan Iran dalam ini. Kan terbukti berapa? 2,3, ini kalau misalnya dijumlahkan budgetnya sekitar 2,3 sampai 2,8 miliar US dollar, dan ini tentunya tidak sedikit. Tadi kalau Mas sampaikan bahwa bagaimana kiprahnya di Kongres kemudian di Senat dan lain sebagainya sampai sekarang ini, apakah Trump ini sudah benar-benar dapat AUMF-nya ya, Authorization for Using Military Force, apakah dia sudah disetujui dan dirilis dan legitimate kalau misalnya kita ngelihat War Power Resolution dan lain sebagainya. Ini ya karena berdasarkan dengan ini, ketika dipotong dana ini ya maka dia tidak bisa gerak untuk melanjutkan bagaimana operasi selanjutnya. Berarti di luar ekspektasi Amerika, pesawat-pesawat ini mahal harganya tapi justru hancur karena rudal murah milik Iran. Betul, Mas. Inilah Mas. Jadi Amerika ini mengalami semacam what you call it, mirror imaging. Mirror imaging itu selalu salah lirik. Jadi dia dengan berharap alutsista yang modern ini yang dihadapi Iran yang dengan alutsista yang murah meriah seperti itu, dia mengalami mirror imaging. Mirror imaging itu salah lirik, salah perhitungan, miscalculation. Nah, kalau sudah seperti ini, ya inilah Mas akibatnya dia mengalami fail dalam conducting the war. Prof. Budi, kita lihat detailnya satu persatu di slide berikutnya ya. Karena ini kan juga alutsista ini mahal, punya kecanggihannya sendiri, tapi bagaimana mungkin justru mereka hancur karena serangan dari alutsista milik Iran yang notabene lebih murah harganya. Pesawat jet tempur F-15E, F-15EX, spesifikasinya Prof. Budi, saya baca dulu izin. Kapasitas senjata 13,3 ton, umur rangka pesawat 20.000 per jam, dilengkapi radar Racer, sistem EPA-WS, jumlahnya 4 pesawat, lokasi Kuwait dan Iran. Nilainya $502 juta, Prof. Budi. Mengapa ini bisa hancur dengan ketahanan yang sebenarnya sudah sangat lengkap, Prof? Iya, ini kalau tidak salah kalau di Kuwait ini apakah ini bukannya friendly fire yang terjadi di Kuwait?
Ini adalah kegagalan mengidentifikasi IFF-nya, Identification Friend on Foe. Jadi kembali lagi ke radarnya. Apabila radarnya itu tidak mampu karena dia terlalu udaranya terlalu penuh dalam hari ini, kemudian komando untuk gabungannya juga lemah, ini bisa terjadi yang namanya friendly fire. Friendly fire berarti dia sendiri yang tidak tahu bagaimana mengkoordinasikan. Kenapa tidak bisa mengkoordinasikan? Karena awaksnya yang ada di sini lemah, dihancurkan. Kalau sudah dihancurkan ya dia tidak bisa mengidentifikasi friend and foe. Dan inilah terjadinya kalau misalnya pesawat F-15E hancur di Kuwait. Karena dikira serangan dari Iran, ternyata itu antara Kuwait sama Amerika sendiri yang dia perspektifnya beda. Yang satu perang secara internasional, yang Kuwaitnya sendiri dia melawan Iran, akhirnya tidak terkoordinasi ini sesama jet tempur ini. Inilah fungsinya alat-alat mahal ini yang kadang-kadang juga bisa dikalahkan. Kenapa? Karena dia fragile dengan atmosfer yang ada, fragile dengan environment yang ada. Ini semua tidak bisa dilepaskan. That's what we call it a friction of war. Fragile itu apakah diketahui, Prof, oleh Iran, Prof, sehingga itu menjadi riset mereka melawan? Sangat diketahui. Oh, nah, ya? buktinya Iran tahu bahwa kekurangan-kekurangan persenjataan modern ini adalah pada titik lemah di mana dia tidak tahu apabila pesawatnya Iran itu tidak bisa dimonitor oleh radar. Nah, apabila tidak bisa dimonitor radar, maka diterbangkanlah drone-drone murah, rudal murah yang diharapkan dia bisa hancurkan tanpa bisa dideteksi oleh baik awak maupun THAAD-nya dia. Wow, menarik ya. Kita lihat ini juga adalah berikutnya, Prof. Bagaimana mungkin Iran memiliki teknologi yang tahu sasaran mana yang efektif, memang itu tujuan dari senjata mereka. Ya. Bukan secanggih-canggihnya. Betul, Mas. Jadi memang pakai rudal, memang pakai rudal jelajah, memang pakai drone-drone murah. Tapi it doesn't mean dia berdiri sendiri. Betul. Dia tentunya di cover dan di backup dengan presisi. Yang presisi didapatkan dari satelit itu, didapatkan dari electronic warfare, didapatkan dari bagaimana C4ISR-nya, command control computer communication, intelligence, surveillance, and recognition. Nah, ini kan harus tergabung dengan baik. Ya, tidak yang seperti kita bayangkan bahwa rudal dan drone-nya itu berdiri sendiri kemudian mencapai ini semua. Impossible. Ya. Itulah kekuatan daripada modern sekarang yang katanya close switch, bahwa center of gravity-nya saat sekarang ini modern warfare ini di C4ISR. Prof, ini yang akhirnya ditanya oleh netizen ke IG saya, ke medsos saya, Prof. Jadi Iran apakah dia dibantu Cina, Rusia? Nah, ini saya jawabnya gimana, Prof? Jawab saja bahwa dibantu atau tidak bantu, ya itu semua adanya below the surface. Jadi ada di bawah permukaan. Selalu saya sampaikan bahwa bantuan yang langsung face to face itu memang belum ada, karena belum ada military binding defense agreement. Tidak ada perjanjian itu. Perjanjiannya baru sebatas ya comprehensive gentleman agreement, let's say SCO, Shanghai Cooperation Organization, kemudian barusan bagaimana juga Iran datang ke Putin, di sana ada strategic comprehensive defense agreement atau defense treaty. Ini kan jalinan-jalinan yang tidak benar-benar bahwa diplomasinya putus, tidak. Bahkan di strategic comprehensive defense agreement dikatakan bahwa ada 3 pilar. Pilar yang pertamanya, kita kan common enemy kita Amerika. Terus ekonomi kita ke depan bagaimana, bos? Katanya si Putin. Nah, oke, kita bergerak di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya Putin kan menyampaikan bahwa militarily saya akan bantu negara-negara yang dia perjuangkan kedaulatannya. Nah, politically sekali lagi bahwa dia Rusia ini walaupun dulu sama Irak, dia memihak Irak, tapi ya tadi karena menganggap common enemy, Amerika US sendiri kan juga ada in some part, in certain part di bawah tekanan Amerika. Common enemy inilah yang menguatkan dia. Di tengah gejolak itu ya, Prof, ya. Tadi saya baca berita Kim Jong-un siap ngasih bantuan rudal besar untuk Iran. Apa yang Anda bisa baca dari situ? Ya, kalau Kim Jong-un ngasih, saya pikir dia tidak ngasih drone lah ya. Dia tidak ngasih rudal-rudal yang dia biasa gunakan Iran lah ya. To my perception, Kim Jong-un ini kalau nggak salah dia punya ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Nah, ini memang yang jaraknya bisa 11.000
kilometer. Kalau 11.000 kilometer, ya berarti kan menjangkau Amerika semua. Nah, inilah kehebatan ICBM, to my perception ya. ICBM ini kan bahannya kan padat. Kalau bahan padat itu kan bisa disimpan, tidak perlu tempat untuk ngisi cairan lagi karena dia sudah tersimpan padat. Nah, cuman memang kekurangannya ICBM ini besar sehingga kalau misalnya untuk gerakan-gerakan yang kamuflas dia kurang agile lah, kurang lincah. Tapi my point is kalau ICBM ini memang diluncurkan dan dibantu oleh Korut, nah ini sudah lintasannya benua. Wow. Nah, kalau sudah ICBM, sebetulnya kalau menurut saya ICBM ini adalah jawaban apabila ada serangan nuklir. Nah, kenapa? Karena dia memang khusus untuk itu. Dan kalau menurut saya inilah senjata pamungkas, inilah ibaratnya senjata pamungkas yang terakhir, benteng terakhir. Apabila terjadi serangan nuklir, maka tapi inilah Korut. Korea Utara itu berarti serius ya, Prof, dari situ atau hanya sekedar war? Saya tidak melihat serius atau tidak serius. Ya Mas harusnya nanya aja sama saya. Waktu Bapak itu dulu adzan di sana, ada nggak adzan Korea Utara? Ada. Gitu. Adzan Korea Utara ada di Iran. Ada ya? Saya sering ngajak party, dinner dan lain sebagainya. Tapi Korea Selatan tidak ada di sana. Ya Mas terjemahkan sendiri. Bagaimana? Karena itu kan cerminan. Cerminan di mana di situ ada defenatase, berarti dia legally bisa mengadakan hubungan military engage, military exchange dan lain sebagainya. Itu kan logikanya seperti itu. Oke. Menarik tuh, Prof. Kita kembali ke layar lagi, Prof. Ada satu juga yang hancur, Prof Budi. Ini juga yang menjadi menarik untuk kita ulas. Pesawat pengisi BBM, Prof. KC-135, KC-46A. Spesifikasinya angkut 90 ton bahan bakar isi BBM. 2 pesawat sekaligus. Di mana jumlahnya 1 pesawat lokasi di Irak. Nominalnya adalah $165 juta, Prof. Ini bawa BBM, Prof. Ya. Dihancurkan juga, Prof. Ya, kalau ini nilai sensitifnya atau nilai importantnya, significant importantnya dari yang pesawat pengisi BBM ini, saya jadi teringat ketika tahun 1980 kalau tidak salah itu operasi Amerika ke Iran. Kemudian ada di salah satu tempat, ya saat itu saya memang selalu diajak kalau misalnya ada acara ulang tahun mengenang masa itu. Ya. Nah itu yang terjadi adalah ketika pesawat itu terbang, ya, kemudian pesawat yang pengisi BBM ini justru yang meledak. Nah karena meledaknya dia inilah sehingga pesawat semuanya yang mau menyerang itu semuanya pada meledak. Nah inilah pentingnya pesawat ini, kritisnya pesawat ini apabila tidak dijaga, ya dia malah bisa menghancurkan berapa karena dia pesawat. membawa BBM tadi. Betul. Ya, Prof, ya? Nah saya jadi teringat waktu di Iran ada suatu case, di mana saat itu Amerika yang menganggap ini adalah geopolitical fortress. Oh ini karena angin yang saat itu keras sekali, dan Iran sama sekali tidak menyerang, tidak ada attack sedikit pun dari Iran. Dia baru berangkat, dia hancur sendirinya dengan geopolitical fortress yang katanya anginnya luar biasa, kemudian terhalang visionnya, visibility-nya dan lain sebagainya. Intinya mereka balik kanan dan tidak jadi menyerang. Prof, kalau begitu pertanyaannya, apakah ini adalah serangan-serangan sporadis? Tapi kalau kita melihat dari ini pesawat BBM dihancurkan segala macam, apakah ini memang direncanakan dengan struktural oleh Iran, Prof? Iran kan kalau misalnya kita lokasi di Irak, Mas. Di Irak kan ada milisinya Iran yang ada di Irak. Termasuk milisinya Iran yang ada di Suriah. Jadi that's not impossible kalau pesawat ini diserang sama Iran. Ya, itulah the power of multi-front, the power of teman-temannya Iran, apa itu yang ada di Lebanon dengan Hizbullahnya dia, apa itu ada di Yaman dengan Houthi-nya dia, apa itu termasuk yang milisi yang ada di Irak dan di Suriah. Nah, tidak menutup kemungkinan milisi Iran yang ada di Irak ini bergerak untuk ini semua dan tahu bahwa ini adalah center of gravity. Kalau BBM-nya habis sekian ton, terus hancur, bagaimana pengisian BBM untuk air strike? Karena air strike itu depend on much dengan pesawat pengisi BBM ini. Sangat tergantung. Ya kalau kita kan Mas kemana-mana kan sudah mulai tergantung sama pom bensin nih. Sangat sih. Ya kan berjalan di darat. Nah, bisa kita bayangkan bahwa dia ini dengan refueling on the air, nah bagaimana selanjutnya untuk melanjutkan operasi. Kalau tanpa dia ini, ya dia balik kanan. Nah posisinya ada di Irak. Apa artinya? Artinya multifrontnya dia, perang proksinya Iran tetap jalan di mana-mana. Hanya sampai saat sekarang ini tidak simultaneously.
simultannya berbarengan. Ya, semua yang ada di Palestina, Hamas, semua yang ada di Lebanon dengan Hizbullah, semua yang ada Houthi di Yaman, sikat El Mandeb, kemudian di sana yang Lebanon, sikat Israel, Irak juga, Suriah juga bergerak bersama-sama. Kan sebetulnya ini juga yang tidak diinginkan oleh Amerika. Stop kamu membantu proksimu. Di mana Iran di sini nggak bisa proksi, harus ini adalah andalan saya. Terima kasih Prof Budi, menarik sekali perbincangannya. Izin nanti kita bisa dialog kembali ya Prof. Siap Mas. Ya Mas. Sehat selalu ya.